HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ikuti arah jembatan cinta di tengah hutan awan kemauan. Ku lintasi lorong jalanan panjang antara harapan dan impian. Ku langkahi ribuan anak tangga. Pemirsa, kita bersama lagi di tayangan khusus HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan spesial jejak makna tumpak landep zaman kolonial dan milenial. Pemirsa, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Tumpak landep seringkali dikaitkan dengan otot motor. Nah, ini perlu diluruskan. Apakah salah kaprah atau salah paham tentang makna tumpak landep? Bersama saya Widi Puspitarani akan menemani Anda dalam tos spesial jejak makna tumpak landep zaman kolonial dan milenial. Selamat menyaksikan. Mencari tangga pintu surga loka dengan bara lentera dharma, dengan bara lentera jiwa. Jalani pesan-pesan semesta, ikuti tarian asap dupa. Melukis langkah-langkah jingga, menganyam serat-serat seloka, mencari tangga pintu surga loka dengan bara lentera dharma, dengan bara lentera jiwa. Pemirsa, Watu Gunung telah mencekoki kita selama ini. Tapi jarang ada yang bertanya, siapa Watu Gunung sebenarnya? Bahwa setelah Saraswati terjadi musim kemarau yang artinya Watu Gunung dikutuk jatuh di lautan dan sebaliknya. Benarkah? Mari kita ikuti dalam jejak makna Watu Gunung. Dharma Yatra Tumpak Landep kita awali dari Sanis Cari Umanis Wuku Watu Gunung ya. Itu sebuah rangkaian ya. Selanjutnya Banyu Pinaruh, kemudian juga Somariba, kemudian Sabu Mas, kemudian Pagar Besi, dan selanjutnya kita akan menuju Hari Raya Galungan. Untuk itu kita mulai saja dari Watu Gunung Runtuh ya. Watu Gunung Runtuh, Watu Gunung Runtuh. Watu itu yang keras. Yang keras itu dalam diri adalah ada sebut egoisme, itu kesombongan, keangkuhan. Kalau di Sadripu saya singkat saja KLK M3, K-nya Kama, L-nya Loba, K-nya lagi Kroda, kemudian Moha, Mada, dan Omat Saria. Maka runtuhnya egoisme itu karena pengetahuan sebagaimana yang disabdakan di dalam Rigveda. Maho Arna Saraswati Praceyati Ketuna Dewiyo Wisi
Wira Jati. Ini pemujaan yang ditujukan kepada Saraswati, bahwa Saraswati yang maha cemerlang, yang terang benderang, yaitu pengetahuan itu sendiri, itulah yang akan menerangi pikiran kita. Banyu Pinaruh itu bermandikan pengetahuan sebenarnya. Kalau umat ditandai dengan melukat, tapi yang sesungguhnya adalah kita sudah bermandikan ilmu pengetahuan. Dengan bekal pengetahuan inilah kita akan mendapatkan yang disebut dengan gina, yaitu pengetahuan itu sendiri. Kita bisa sukses, kita bisa berhasil karena pengetahuan disebut dengan gina. Selanjutnya di hari Senin disebut dengan Somaribek. Somaribek itu bahwa dengan pengetahuan kita sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, disebut dengan sandang, pangan, papan. Itu pemujaan kepada Dewi Sri. Kemudian di hari Selasa kita sebut dengan Sabuh Mas. Sabuh Mas itu sabuh sudah bermandikan kita dengan emas, dengan kesejahteraan. Yang kita puja adalah Dewa Mahadewa sebagai penguasa Astagina, sebagai penguasa keterampilan yang telah memberikan kesejahteraan bagi diri kita sendiri. Kemudian Buddha Kliwon Sinta yang kita sebut dengan hari suci Pager Wesi. Ya, dengan pengetahuan kita sudah bisa memagari diri kita sendiri. Kita bisa bertutur, kita bisa bertindak, kita juga bisa berpikir karena berkat pengetahuan itu sendiri. Kalau merujuk kepada teks Sundari Gama disebutkan Sinte ngaran sih ning sahenante. Kekatnya yang terpenting adalah cinta kasih sebenarnya. Dengan pengetahuan kita akan bijaksana, kemudian dengan pengetahuan juga kita akan menimbulkan atau bisa berperilaku dengan cinta kasih. 2 minggu kemudian kita melaksanakan tumpak landep Sanis Cari Kliwon Wuku Landep ya, wuku kedua setelah Sinta. Tumpak landep diyakini pemujaan atau selamatan kepada sarwa senjata tajam yang terbuat dari logam, kemudian besi, kemudian baja, kemudian juga kuningan, dan yang sejenisnya. Di dalam Sundari Gama disebutkan bahwa Wuku Landep Sanis Cari Kliwon Pujo Wali Betara Siwa Yoganira yang Pasupati Astawakena Sarwa Senjata. Artinya bahwa pada Wuku Tumpak Landep itu pemujaan kepada Betara Siwa, manifestasinya adalah yang Pasupati, Astawakena yang dipuja adalah sarwa senjata. Apakah tumpak landep selesai pada hanya ketajaman senjata? Tentu tidak. Kita maknai ke dalam ya, kita internalisasi ke dalam diri bahwa yang disebut tajam bukan hanya senjata, tapi yang terpenting adalah ketajaman pikiran. Yang di dalam Sundari Gama disebutkan Apasupati landeping idep. Lalu kalau berbicara tubuh ini tidak hanya pikiran saja, yang terpenting juga landeping hati. Hati ini juga harus tajam. Kemudian juga ada rasa juga harus tajam juga. Begitu juga semua tubuh ini harus ditajamkan, diasah dengan laku-laku penyucian. Artinya apa? Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita juga harus tajam. Mana? Kemudian nuak, kemudian juga kai ke landeping juga. Dari zaman dahulu sampai sekarang memang senjata ditajamkan dengan batu asah. Kemudian bagaimana dengan pikiran? Yoga Cita Werti Nirodah. Itulah yang tertuang di dalam teks Yoga Sutra Patanjali, bahwa pikiran itu ditajamkan dengan pengendalian gerak-gerak pikiran dengan jalan yoga. Apa itu yoga? Yoga itu fokus pada objek sasaran, fokus pada tujuan, fokus pada apa yang akan menjadi cita-cita. Sekali lagi, senjata ditajamkan dengan batu asah, kemudian pikiran ditajamkan dengan cara fokus, one single fokus, untuk mencari titik api di dalam tiap proses yang kita lakukan. Lalu gagasan, ucapan, dan laksana kita harusnya memang berbasis fokus dalam satu titik api talent dan passion. Dengan menyadari itu kita akan menemukan minat bakat kita. Minat bakat ini lalu dipertajam dengan ilmu pengetahuan suci Weda. Dengan demikian
pikiran dan hati akan setajam pedang. Metode dan skema rasanya tidak ada jalan lain lagi, yaitu dengan belajar dan terus belajar. Kemudian kita membuka diri, kemudian juga kita dengan rendah hati untuk meruntuhkan apa yang disebut dengan ego, kemudian kesombongan, takaburnya watu gunung dalam hati, agar ilmu pengetahuan bisa masuk ke dalam pintu kesadaran dan kecerdasan kita. Di dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan manah satyena suda yanti, bahwa pikiran itu disucikan dengan laku jujur. Prinsipnya ada dua, yaitu pengendalian gerak pikiran, kemudian juga dengan cara jujur. Arjuna Wiwaha, ketika Arjuna bertapa, dia juga mendapatkan anugerah berupa Pasupati. Itu karena apa? Karena one single focus. Jadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan: pengendalian pikiran, kemudian laku jujur, kemudian juga one single focus, berfokus pada satu titik. Dengan demikian kita akan melahirkan imajinasi, kemudian kreasi, kemudian inspirasi, kemudian juga kita akan menjadi orang-orang yang kreatif, inovatif, sehingga kita akan melahirkan, bahkan menemukan karya di bidang seni, teknologi, sastra, dan yang lainnya. Karena kekuatan pikiran itu menjadi sangat penting sekali, maka kita harus berguru juga kepada teks Arjuna Wiwaha. Lalu, apa maknanya ketajaman pikiran? Arjuna dengan one single focus, tapanya memperoleh senjata Pasupati untuk melumpuhkan karena Jayadrata Niwata Kawaca. Di era internet ini, tiada bukan dan tiada lain lagi, memang harus mengasah terus minat dan bakatnya untuk menjadi orang-orang yang mahir, pribadi-pribadi yang talented dan mahir dalam bidangnya. Hidup di 21 century ini memerlukan individu yang ilmu pengetahuannya, tajam pikirannya, tajam bicaranya, tajam jaringannya. Itulah senjata yang paling ampuh untuk berjalan mencari tujuan hidup kita, moksatam jagadita yaca iti dharma. Untuk generasi milenial dan anak-anak Gen Z sekarang, tajamnya pikiran jangan dipakai untuk membodohi, menyakiti orang, tetapi untuk menundukkan ego kita, meruntuhkan watu gunung dalam diri kita dengan tidak membuat berita bohong, kemudian juga memfitnah di media sosial. Namun, menebarkan kebenaran, kebaikan, dan kesantunan di dalam media sosial. Agama memberi arah, ilmu mempermudah, seni memperindah. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berguna bagi kehidupan kita. Wajah yang bening, penuh makna hening, sangat berarti bagi kehidupan kita. Wajah yang hening, cermin hati bening, begitulah una sang yang widiwasa. Finally, watu gunung adalah sikap sombong dalam diri kita, angkuh, egois, dan takabur. Makanya kita tidak leluasa memiliki ilmu pengetahuan dalam diri kita karena hati kita tercover sikap-sikap adharma. Namun, setelah Saraswati sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan suci Weda, kita jadi bisa belajar tentang agama, ilmu, dan seni sebagai wujud Satyam, Siwam, Sundaram. Lalu, bagaimana the power of focusing di Tumpak Landap? Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasada. Kami anak
Pelaksanaan tumpak landep dari zaman ke zaman mungkin mengalami perubahan. Seperti misalnya di era pertanian, maka pada saat itu orang menghormati benda-benda tajam karena benda-benda itu sangat bermanfaat untuk kehidupan. Jadi dengan benda itu mereka bisa hidup, seperti cangkul, seperti sabit dan lain sebagainya. Nah, kemudian di era pendidikan mungkin landep dimaknai sebagai pikiran. Jadi pikiran perlu tajam. Karena dengan pikiran yang tajam kita bisa mengingat, kita bisa memahami sesuatu dengan baik. Kemudian di era industri mungkin tajam di sana karena dalam konteks hidup, dalam konteks bagaimana benda-benda itu bermanfaat untuk hidup, maka mereka mulai menghormati kulkas, menghormati mesin, menghormati sepeda, mobil, dan lain sebagainya. Karena benda itulah yang bermanfaat untuk kita. Nah, sekarang di era AI, tumpak landepnya itu, lancipnya itu adalah fokus. Kenapa fokus? Karena dengan fokus kita bisa memanfaatkan AI. Mungkin di zaman dulu pikiran perlu fokus di dalam pendidikan, tapi sekarang yang utama adalah fokus tidak hanya pikiran, karena fokus itu memerlukan kesatuan pikiran, kesatuan fisik, kemudian emosi, kemudian mental, spiritual. Jadi fokus itu memerlukan keseimbangan, memerlukan semua itu. Nah, dengan itu, dengan fokus sebagai lancip tadi itu ya, maka kita akan mampu memanfaatkan media AI itu untuk kepentingan kehidupan kita, untuk kita bisa berkreasi, untuk kita bisa berekspresi, untuk kita berinovasi, bahkan kita bisa menciptakan sesuatu. Jadi tidak sebaliknya. Jangan sampai AI yang hadir saat ini justru menggilas kita. Tumpak landep dimaknai sebagai fokus, maka power fokus itu adalah kita memanfaatkan benda-benda itu untuk kepentingan kita, untuk kesejahteraan itu. Jadi tumpak landep dalam konteks ini adalah fokus sebagai intinya. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasrada. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang setia, meyakini Pancasila. Kami anak Hindu Dharma, selalu riang dan gembira, anak-anak yang merdeka di wilayah Nusantara. La 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 la, la la la, la la la, la Yang terakhir, Hai TV menjawab pertanyaan pemirsa masih seputar oton motor. Benarkah motor diupacarai khusus? Mari kita ikuti Hai TV menjawab. Mari heningkan jiwa sebelum kita berkarma, ujarkan Yajur Weda 25 mantra keempat. Manu Badra Kratamu yang tuwis wata,
kamu yang wiswata. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran cemerlang. Om Swastiastu. Sebelumnya, terima kasih HTV telah memberi pencerahan mengenai ajaran, tatwa, susila, dan acara. Tetapi ada satu pertanyaan nih. Ada yang mengatakan bahwa Tumpak Landap berkaitan dengan rangkaian Hari Saraswati. Kira-kira bagaimana penjelasannya ya? Suksema. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Saraswati dengan Tumpak Landap itu sangat terkait. Namun kalau kita lihat runutannya, ada Hari Saraswati sebagai turunnya ilmu pengetahuan, besoknya Banyu Pengeruh, kemudian ada Pagar Besi, dan ada Tumpak Landap di situ. Nah, apa artinya? Bahwa saat pengetahuan sudah menjadi bagian dari diri, dia akan menjadikan kita pintar, cerdas. Kemudian satu hal adalah landap itu sendiri, fokus. Jadi fokus on the spot, fokuslah pada satu tujuan. Apa yang sedang Anda jalankan dalam kehidupan ini. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran mulia selalu datang dari segala arah. Semoga pikiran cemerlang selalu datang menuntun hati kita. Semoga pikiran cemerlang selalu datang menuntun hati kita. Om Swastiastu, HTV Channel 3. Saya sering mempertanyakan tentang Tumpak Landap. Apa sih makna dari Tumpak Landap dan kenapa sih bisa disebut sebagai otonan motor? Esok pun masih bernyanyi. Nah, ini menarik ya. Sebenarnya Tumpak Landap itu kan awalnya upacara khusus untuk benda-benda logam yang tajam. Nah, sehingga akhirnya merujuk kepada hasil teknologi dari benda tajam itu adalah keris atau mbak. Nah, seperti itu. Nah, dalam perkembangannya kehadiran motor sebagai teknologi di Bali seperti itu, mungkin di era 70-an itu mulai banyaknya kendaraan dalam bentuk sepeda motor, mobil ke Bali, sehingga upacara ini juga dikembangkan untuk melakukan upacara ataupun untuk keselamatan, terutamanya dalam bentuk upacara kepada motor, sehingga belakangan lebih lumrah dikenal sebagai oton motor. Nah, itu kira-kira yang menjadi titik pangkal sampai perkembangannya dari upacara khusus kepada keris tumbak menjadi di oton motor. Masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi. HTV ya? Kebetulan nih saya ada pertanyaan. Sebagai milenial masih kabur makna oton motor dan Tumpak Landap sebenarnya. Mohon penjelasannya ya. Matur suksema. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga. Nah, memang di situ
menjadi hal menarik bagi generasi milenial ini. Jadi otomotor, kemudian bagaimana hubungan dengan tumpuk landap. Tapi ada satu benang merah makna. Yang pertama bahwa setelah pengetahuan itu menjadi menjadi milik, sehingga menyebabkan kita menjadi pintar, cerdas, kemudian fokus terhadap satu tujuan sehingga tercapai dia. Artinya secara makna bahwa bagaimana itu dia landap. Artinya fokus. Nah, pada saat adik-adik ada di Brahmacharya Ashram, fokuslah belajar. Selesaikan studi sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Nanti suatu saat mencapai di masa Grahasta, fokuslah untuk mensejahterakan keluarga. Demikian juga selanjutnya melangkah ke tahap ashram selanjutnya. Seperti Wanaprastha Bhiksuka, fokuslah pada posisi tersebut sehingga kehidupan ini menjadi dia harmoni. Nah, itu barangkali menjadi pesan dari bagaimana tumpuk landap ini terkoneksi dengan Saraswati. Otomotor adalah satu diksi, satu pilihan kata yang kemudian populer. Dari sisi makna sudah tadi dijelaskan bahwa bagaimana fokus ya, pengetahuan itu adalah untuk menguatkan antara intelektual kita, rasional, kita kuat menganalisis, kita menjadi pintar. Ujung-ujungnya dia menjadi cerdas dan terakhir tentu harus bijaksana. Nah, kebijaksanaan inilah yang harus dipupuk. Harus budi pekerti di satu sisi, intelektual di satu sisi, jadi dia harmoni di dalam apapun pilihan profesi dia dalam kehidupan itu. Menghisap cahaya para dewa Mahadewa, menjadi aksara wijaksana dalam jiwa, agar berpikir, berkata, berlaksana dharma. Inilah sahabat naik tangga pintu surga. Marilah bernyanyi, nada-nada menenangkan hati. Marilah bernyanyi, sloka-sloka dari Weda suci. Dari sang Weda, sama Weda, Yajura Dharma Weda. Resapi semua tatwa dan susila, lalu laksana acara, menjadi bekal kita menapaki jalan kehidupan. Terima kasih pemirsa karena Anda masih setia bersama kami hingga tayangan akhir Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga tayangan khusus jejak makna tumpuk landap dulu dan kini, terutama nilai The Power of Focusing, dapat memberi inspirasi dan mengambil pesan tumpuk landap milenial. Saya Ade Meila Dan Ayu Badra mewakili seluruh kru HTV Channel 3. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa di tayangan khusus berikutnya. Salam damai Channel 3. Dari sang Weda, sama Weda, Yajura Dharma Weda. Resapi semua tatwa dan susila, lalu laksana acara, menjadi bekal kita menapaki jalan kehidupan, menjadi bekal kita melintasi jalan yang widiwasa, menjadi bekal kita menapaki jalan kehidupan, menjadi bekal kita melintasi jalan yang widiwasa. Marilah bernyanyi, nada-nada
soka-soka dari Weda Suci. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.